Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak yang tergabung dalam Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Karis. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini, walaupun hanya secara virtual atau secara online di malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama PKJ 15 dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kembali kepada-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca
dan mendengarkan berita firman. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, agar kiranya kami boleh membaca dan mendengarkan berita firman-Mu ini dengan baik, dan boleh kami jalankan, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 11. Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan judul Tak Ada Lagi Perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini diberi judul Menjadi Orang Merdeka. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bayi Natal yang berbaring lembut di dalam kandang, kemudian tergantung tidak berdaya di atas palang tersilang, sama sekali tidak menjanjikan, bahkan mengecewakan. Tetapi dia adalah anak Allah, utusan Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan. Karena dia, kita semua bukan lagi budak, tetapi anak. Kita adalah ahli waris. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita memiliki hak untuk itu. Justru sebaliknya, warisan itu diberikan kepada kita ketika kita tidak pantas, tidak layak, tidak mempunyai hak untuk mendapatkannya. Semuanya itu adalah karya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia.
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Allah di gedung gereja, bahkan sekarang ada yang mencarinya di tempat-tempat mewah. Tetapi Allah yang mencari kita di sini, di mana kita hidup dan ada. Di tempat di mana kita bergumul, kita menangis, tidak berdaya, dan menanti kematian. Di sini, di tempat di mana kita hidup dan bergumul tanpa pengharapan. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Allah yang menemukan kita. Bertemu Tuhan tidak bergantung pada usaha atau inisiatif kita, tetapi inisiatif Allah. Yang bisa kita buat ialah menerima dengan syukur dan dengan segala kerendahan hati, walaupun kadang kita tidak mengerti. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatkah kita akan ayah yang anaknya kerasukan roh jahat? Yesus bertanya kepadanya, "Percayakah engkau?" Ia menjawab, "Aku percaya, Tuhan. Tolonglah aku yang tidak berdaya ini." Hanya itu yang bisa dibuat. Kami percaya, Tuhan. Tolonglah kami yang tidak percaya ini, yang tidak berdaya ini. Pemazmur mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku menaruh di tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku." Mazmur 139. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Tuhan mengurung kita dengan kasih-Nya kemana saja dan di mana saja kita pergi. Tetapi harus diingat, Tuhan menemukan kita kalau kita mau menerimanya. Tuhan baru masuk ke dalam kehidupan kita kalau kita mau membuka pintu bagi Tuhan. Manusia bukan robot yang kehilangan hati dan prakarsa, tetapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang membuat keputusan menerima atau menolak. Maukah kita menjadi keluarga Allah? Ataukah kita sedang menikmati kondisi dan posisi sebagai hamba dan budak yang tidak mempunyai harkat dan kehilangan martabat? Kalau kita membuka pintu, maka Tuhan akan masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan menemukan kita dan menjadikan kita anaknya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bukan lagi budak yang dikendalikan sehingga harus melakukan yang orang lain kehendaki dan bukan yang kita kehendaki. Tidak ada kebebasan, kehilangan identitas atau jati diri, dan tidak ada harga diri. Tetapi status kita sekarang adalah anak. Kita bebas merdeka, tidak lagi dikendalikan dan diperintah, tetapi bebas mengambil inisiatif. Semua tindakan lahir dari prakarsa sendiri. Tidak berada dalam tekanan, tetapi bebas bertindak dan bebas berkreasi. Tidak melakukan perintah Tuhan karena takut dihukum, tetapi melakukan kehendak Allah karena mencintai dan mengasihi Allah. Kita melakukan perintah Allah karena mau dan dijalankan dengan penuh sukacita dan sukarela sebagai anak yang sangat mencintai orang tuanya. Kita menjalankan perintah Tuhan bukan karena takut,
tetapi karena menikmati keteraturan, ketertiban yang dihasilkan oleh peraturan itu. Kekristenan bukan beban, tetapi sukacita dan kemerdekaan. Sebuah bus meluncur di jalan raya, sopan dan teratur, sehingga sopir bus dinilai sopir teladan. Tetapi ternyata sopir itu sopan karena di sana ada penegak hukum atau polisi. Setelah polisi tidak terlihat, sang sopir kembali ugal-ugalan, tidak memperhatikan nyawa penumpang ataupun keselamatan pengendara lain di jalan raya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan sopir itu adalah ketaatan karena takut, bukan ketaatan karena kesadaran. Ketaatan seperti ini tidak ada nilainya atau tidak ada harganya. Ketaatan seperti ini adalah mental budak. Taat karena takut dan bukan mental seorang anak. Taat karena senang dan mau. Itulah mental seorang anak. Bukankah itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, bergereja dan berjemaat? Pertanyaannya ialah, apakah kita budak atau kita adalah anak? Anak adalah anak, dan anak bukan budak. Adalah menyakitkan kalau anak tetapi bermental budak. Jangan pernah memanggil Tuhan Bapa kami yang di dalam surga ketika berdoa kalau di dalam kehidupan kita ini tidak pernah bertingkah atau bersikap sebagai anaknya. Jangan pernah mengatakan seperti malaikat di Efrata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kalau tidak memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Jangan pernah mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, kalau setiap hari kehendak kita menyingkirkan kehendak Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita senang karena telah dibebaskan Tuhan. Kita bangga karena telah menjadi anaknya dan bukan lagi budak yang kehilangan harkat dan martabat. Kita senang karena telah bebas dari perbudakan dan bebas dari perhambaan. Tetapi persoalannya, iman Kristen tidak saja berbicara tentang bebas dari, namun iman Kristen juga berbicara tentang bebas untuk. Bebas bukan saja fasilitas dan kemudahan, tetapi bebas juga berarti sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Keyakinan Kristen bukanlah sebuah keyakinan yang statis, tetapi sebuah keyakinan yang dinamis, penuh aksi. Memeluk Yesus erat-erat untuk diri sendiri, puji Tuhan, saya selamat. Tuhan telah membebaskan saya. Orang lain masa bodoh, bukan urusan saya. Ini bukan kebebasan, tetapi ini adalah penjara. Kita dibebaskan Tuhan dari penjara perbudakan. Tetapi setelah kita bebas, kita membangun penjara untuk diri sendiri, yaitu penjara pementingan diri dan penjara egoisme. Penjara seperti itu dibangun di mana-mana. Kristus hanya milik kelompok kami, persekutuan kami, keyakinan kami. Kristus tidak ada di sana. Di kelompok lain, organisasi lain, ataupun keyakinan lain. Bukti bahwa orang sudah merdeka dan dibebaskan ialah ketika ia mampu keluar dari diri sendiri dan hidup untuk orang lain. Ia merobohkan tembok pemisah dan membangun jembatan atau komunikasi dengan orang lain. Kristus yang membebaskan itu terlalu agung, terlalu berharga kalau hanya untuk diri sendiri atau kelompok sendiri.
Kabar baik dan nilai Kristus yang luhur itu harus untuk semua orang. Kristus tidak boleh disimpan, tetapi harus dibagikan atau harus disiaringkan, agar semakin banyak orang yang menikmatinya. Sekali lagi, kita tidak saja bebas dari perbudakan, tetapi kita juga harus bebas untuk keselamatan dan kepentingan banyak orang. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua nilai-nilai indah yang luhur dari Yesus Kristus Tuhan kita yang memerdekakan dan menyelamatkan baru menemukan tujuannya bukan di dalam diri saya atau kita saja, tetapi di dalam diri orang lain, kelompok lain, dan keyakinan lain juga. Oleh sebab itu, saya atau kita harus hidup untuk merdeka. Seperti Kristus hidup memang untuk merdeka dan bukan untuk saya atau untuk kita saja. Orang yang kikir, orang yang tidak pernah memberi kepada orang lain, tidak memperhatikan orang lain, tidak pernah sharing nilai-nilai kehidupan dengan orang lain, adalah orang yang tidak pernah merdeka atau tidak pernah bebas. Orang yang seperti itu bukan anak Bapa, tetapi budak. Mereka menutup mata terhadap orang lain, dan semua kegiatan mereka dibatasi, tembok-tembok tebal tentang kepentingan diri. Menata dan mengatur semua yang ada di dalam tembok itu, sehingga semakin hari semakin besar, semakin banyak, tetapi untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, semua yang besar dan megah yang mereka bangun sebenarnya tidak berkualitas. Mengasihi diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, tidak luar biasa. Semua orang, semua agama, semua keyakinan bisa berbuat itu. Menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, karena mereka menolong kita dan karena mereka menyelamatkan kita. Tentu bagus, tetapi tidak luar biasa. Sebab semua orang pasti melakukan itu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa seseorang telah dibebaskan dan dimerdekakan Tuhan ialah ketika ia mampu menolong orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang ditolong. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang yang ditolong, atau karena saya memberi, engkau juga harus memberi sebagai ganti, maka memberi bukan sebuah kekayaan atau kesempurnaan hidup, tetapi memberi telah kehilangan nilainya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, kita semua saat ini mengalami masalah bersama, yaitu COVID-19. Yang kita tahu bersama bahwa ini dampaknya sangat luar biasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan. Disinilah kita dituntut untuk saling memberi, saling menguatkan, untuk membangun sesama kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhentilah menjadi budak. Marilah kita menjadi anak yang merdeka, yang memberi tanpa syarat dan tanpa pamrih. Mulai dari hal-hal yang kecil dan sepele. Memberikan apa saja yang bisa kita berikan. Berikanlah senyuman yang tulus, bukan basa-basi. Kata-kata yang menghibur dan memotivasi dan seterusnya. Bahkan berikanlah kehidupan untuk orang lain, karena kita telah menerima kehidupan itu secara cuma-cuma, secara gratis dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Bapak-bapak, marilah kita merespon firman Tuhan pada malam hari ini dengan bernyanyi dari PKJ 146, PKJ 146, sambil kita memberikan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami boleh berkumpul dan beribadah serta mendengarkan dan merenungkan berita firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, dalam persekutuan kaum Bapa, dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan berita firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang dimerdekakan. Kami boleh berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tentunya kami selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan mau memberkati kami semua yang tergabung dalam persekutuan kaum Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati kami dan keluarga kami. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Di mana pada saat ini kami mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan, kami tahu dampaknya ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi kami yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang akan memimpin kami, sehingga kami boleh melewati masalah ini dengan bersama-sama berjalan dan bergandengan tangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati pengurus Pelkat PKB GPIB Karis ya Tuhan, di dalam sisa pengurusannya saat ini ya Tuhan. Program-programnya biarlah Tuhan mau berkati. Biarlah sisa program ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB Karis ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami semua, di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan selalu hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati Ketua Majelis kami, Bapak Pendeta Marsalus Kapo, beserta keluarga. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanannya. Biarlah itu semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Begitu juga dengan seluruh majelis atau presbiter ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kiranya kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga dengan karyawan gereja, biarlah juga Tuhan memberkati mereka, agar kiranya mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, berkati Pelkat-Pelkat, ke-6 Pelkat, biarlah juga Tuhan memberkati pengurus maupun seluruh anggotanya. Biarlah seluruh pelayanannya mereka boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, begitu juga kiranya Tuhan mau melawat jemaat kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati obat-obat yang mereka pakai, biarlah boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati seluruh keluarga kami.
istri dan anak-anak kami, orang tua kami, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biarlah itu boleh dipakai untuk pelayanan di dalam gereja kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati bapak-bapak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.